reproduksi pada ikan nila. Berikut alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Yang pertama ada sarung tangan, gunting, dan pisau. Dan bahannya adalah ikan nila. Makhluk hidup memiliki masa hidupnya masing-masing. Setelah masa hidupnya habis, makhluk hidup atau organisme tersebut akan mati. Karena itu, untuk melestarikan spesiesnya, makhluk memiliki sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa berbeda-beda. Misalnya, sistem reproduksi hewan tentu tidak sama dengan sistem reproduksi pada tumbuhan. Setelah kita mengetahui atau mempersiapkan alat dan bahannya, selanjutnya kita akan membedah ikan tersebut agar melihat gonadnya. Berikut gonad yang terdapat pada ikan nila. Berikut merupakan penampakan dari gonad jantan atau testis. Ciri-ciri testis yaitu lonjong, licin, kuat, lebih kecil daripada ovarium, terletak pada dinding dorsal bagian tubuh. Selanjutnya, warnanya putih, kekuningan, dan halus. Dorsal memiliki berat dapat mencapai 12% dari berat tubuh ataupun lebih. Berikut merupakan penampakan dari gonad betina atau ovarium. Ciri-ciri dari ovarium yaitu berbentuk lonjong dan berubah saat matang, tergantung pada dorsal mesenteriumnya. Selanjutnya berwarna putih sebelum matang dan kekuningan saat matang. Selanjutnya beratnya pada saat matang dapat mencapai 70% dari berat tubuhnya. Reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu aseksual dan seksual. Secara garis besar, reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual memerlukan gamit jantan yang membuahi gamit betina. Secara genetika, keturunan dari reproduksi aseksual akan identik dengan induk, sementara keturunan dari hasil reproduksi aseksual merupakan campuran dari kedua induk. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sperma jantan dengan sel telur betina untuk menghasilkan keturunan. Fertilisasi menurut prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Sedangkan fertilisasi internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Fertilisasi internal hanya melepaskan sedikit gamet karena proses berlangsung secara terarah. Sperma yang dilepaskan akan langsung mengarah pada sel telur. Beberapa betina dengan fertilisasi internal hanya menghasilkan satu sel telur, namun jantan akan menghasilkan banyak sel sperma. Jumlah gamet yang dihasilkan fertilisasi eksternal jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gamet fertilisasi internal. Betina dengan fertilisasi eksternal akan menghasilkan dan melepaskan banyak sel telur. Jantan dengan fertilisasi eksternal juga melepaskan jumlah sperma yang jauh lebih banyak. Untuk prosesnya, fertilisasi eksternal dilakukan dengan cara betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma ke lingkungan. Sel telur dan sel sperma kemudian dapat bergerak di lingkungan dan beberapa di antaranya saling bertemu sehingga terjadi pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, perkembangan embrio akan terjadi di lingkungan tersebut. Fertilisasi internal dilakukan dengan cara jantan yang memasukkan sel spermanya di dalam tubuh betina. Tidak seperti fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi melalui 3 cara, yaitu ovivar, vivivar, dan ovovivipar. Setelah fertilisasi internal terjadi, proses perkembangan terjadi
terjadi proses perkembangannya berlangsung di dalam tubuh betina. Tempat berlangsungnya yaitu untuk internal berlangsung dalam tubuh betina, sedangkan untuk eksternal berlangsung di luar tubuh betina. Fertilisasi internal memiliki kesempatan hidup yang tinggi karena sel sperma langsung bertemu dengan sel telur, sedangkan pada fertilisasi eksternal, sel telur dan sperma dilepaskan ke lingkungan sehingga tidak semuanya bertemu dan mengalami pembuahan. Sekian dari penjelasan tentang sistem reproduksi pada ikan nila. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.